Shalom, selamat hari Minggu. Kita ketemu kembali di ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Hai, apa kabarmu semua anak-anakku sayang? Baik-baik kan? Mama berharap kalian semua berada dalam keadaan yang sehat, juga bersama dengan seluruh keluarga di rumah. Baiklah adik-adik, pada minggu hari ini, ibadah ini akan dipimpin oleh Kak Febe. Kiranya ibadah ini boleh terus berlangsung demi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Teman-teman, mari kita menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah. Pada saat ini kami ingin beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak pelayan yang akan memimpin ibadah ini. Berkatilah ibadah ini agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan dan akhirnya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu pembuka yang terambil dari Kidung Jemaat 26. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari isi firman-Mu. Semoga apa yang kami baca sebentar tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di hati kami dan bisa kami praktekkan di kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dari Amsal 1 ayat 8 sampai 19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Shalom dan selamat pagi, Sobat Teruna.
Kitab Amsal yang saat ini ada di Alkitab kita ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi pada zaman Hizkia. Amsal dalam bahasa Ibrani-nya Mishel atau Masyal berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Nah, tujuan dari kitab Amsal ini adalah untuk memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak, kebenaran, keadilan, serta kejujuran. Landasan utama dari kitab Amsal ini ialah hidup berhikmat dalam takut akan Tuhan. Sobat Teruna, bagi Salomo, seorang yang takut akan Tuhan itu sudah pasti akan menghormati nasihat serta didikan orang tua. Karena tidak ada orang tua yang baik yang akan menjerumuskan anak-anaknya ke pengajaran yang menyesatkan. Di ayat yang ke-9 tertulis bahwa ajaran orang tua bagaikan karangan bunga bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Hal ini menggambarkan betapa nasihat serta didikan itu merupakan hal yang sangat indah yang harus kita lekatkan pada diri kita dan menjadi bekal kemanapun kita pergi. Sobat Teruna, jika kita hidup takut akan Tuhan, maka sudah pasti kita akan menghormati nasihat serta didikan dari ayah dan ibu kita. Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tidak hanya sampai di situ, Sobat Teruna, selain mendatangkan berkat umur panjang, kita pun dapat terhindar dari berbagai hal yang tidak disukai Allah, seperti yang digambarkan dalam ayat ke-11 sampai ke-14, di mana dunia menawarkan kenikmatan hidup yang disertai dengan ketidakjujuran, pembunuhan, perjudian, dan mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi tentu saja semua hal yang jahat tersebut akan dijauhkan dari kehidupan kita bila kita selalu setia mendengar nasihat dan didikan orang tua kita, terlebih lagi menanamkan prinsip dan komitmen untuk selalu takut akan Tuhan. Nah, melalui pembacaan ini Salomo mau mengingatkan kepada kita bahwa rumah adalah tempat yang pertama dan terutama bagi seseorang untuk diperlengkapi dalam hidup dengan cara mengenal Allah melalui nasihat dan didikan orang tua. Jika kita mau mendengar dan tidak menyia-nyiakan didikan serta nasihat orang tua kita, maka kita dapat menjalani hidup kita secara berhati-hati. Kita jadi tidak gampang terjerumus ke dalam kehidupan yang jahat, karena jika kita sudah sempat terjerumus ke jalan yang salah, maka yang kita alami hanyalah penyesalan dan kekecewaan yang mendalam. Firman Tuhan pun menyatakan bahwa pohon yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula sebaliknya, pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Artinya, apabila kita melakukan segala sesuatu seturut dengan firman Tuhan dan kehendaknya, maka kita akan menuai kehidupan yang penuh arti. Sobat Teruna, melalui kitab Amsal ini, Salomo mau menegaskan kepada kita supaya kita jangan menjadi kaya dengan cara menipu orang lain, membodohi atau membohongi sesama, menyengsarakan, merampas, apalagi sampai membunuh orang lain. Perbuatan jahat seperti itu bisa kita hindari hanya jika sejak dini kita mau mendengar nasihat serta didikan Tuhan melalui orang tua kita. Nah, Sobat Teruna, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa sebagai seorang muda kita juga perlu punya sikap dalam bergaul. Kita harus bisa menolak segala sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi masa depan kita maupun orang lain. Tidak semua hal
Dalam lingkungan pergaulan kita itu memberikan kebaikan. Karena itu kita sebagai seorang muda harus pandai untuk memilah. Kita harus belajar mengerti bahwa dalam setiap tindakan yang kita lakukan ada konsekuensi yang akan kita tanggung. Jadi, Sobat Teruna, hidup itu harus punya prinsip dan bukan sekedar ikut-ikutan orang lain. Apalagi jika sampai kita ikut-ikutan melakukan pelanggaran. Prinsip yang harus kita pegang di sini ialah prinsip untuk takut akan Tuhan. Kita minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar Tuhan menguatkan dan memampukan kita dalam menjalani prinsip itu. Sebab karakter dan perilaku seorang yang dibangun dalam tatanan hidup yang beriman di tengah keluarga yang takut akan Tuhan akan membuahkan tingkah laku yang mengharumkan nama keluarga dan tentu saja menyenangkan hati Tuhan. Demikian renungan kita. Amin. Baik Sobat Teruna, marilah kita bersama-sama bersatu dalam syafaat. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu serta kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, seperti pagi hari ini ketika Tuhan mengizinkan kami untuk boleh melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, yang meskipun melalui daring, tetapi itu tidak mengurangi sedikit pun niat di hati kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kami agar patuh mendengarkan nasihat yang benar dari orang tua dan mempunyai prinsip hidup yang berdasarkan firman Tuhan, supaya kami tidak terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Kami juga memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang melanggar ketetapan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami bila kami menyakiti hati sesama kami, dan tuntunlah kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Kami juga mau berterima kasih kepadamu atas orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu memberikan orang tua kami damai sejahtera, kesehatan serta berkat dari Tuhan. Lindungilah serta sertailah orang tua kami kemanapun mereka melangkah, dan kuatkanlah mereka dalam menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan. Mampukanlah kami mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Ajarkanlah kami untuk berlaku sopan terhadap guru dan teman-teman kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesadaran untuk semangat dalam melakukan tanggung jawab kami sebagai seorang pelajar. Berkatilah cita-cita kami, sehingga kelak kami dapat mewujudkan cita-cita kami dan membanggakan kedua orang tua kami. Demikian pula Tuhan memberkati setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat mengembangkannya dan menggunakannya untuk memuliakan nama-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan dari berbagai macam perselisihan. Tuhan memberkati para pemimpin negara kami, agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Begitu pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus COVID-19. Kiranya Tuhan menjamah dan sembuhkan mereka, agar mereka boleh kembali berkumpul bersama keluarga mereka. Dan Tuhan juga memberkati petugas medis yang menangani pasien-pasien COVID-19, agar mereka boleh terus sehat dan tidak terpapar virus ini. Demikian juga kami Teruna-Mu ya Tuhan, jauhkanlah kami dari virus ini. Ajarlah kami untuk mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, agar kami dapat mengurangi angka penyebaran virus. Begitu pula ya Tuhan, saudara kami yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun itu, kiranya Tuhan mau pulihkan dan sembuhkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau mengucap syukur kepadamu jikalau ada dari saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan sertai dan memberkati kehidupannya, memberikan ia umur yang panjang, serta semakin taat kepadamu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk gereja kami, GPIB Betania Makassar.
Tuhan berkati agar kami semua yang ada di dalam gereja ini boleh menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan kami. Tuhan memberkati pendeta-pendeta kami, majelis-majelis, serta pelayan-pelayan Pemkab, agar kami dapat selalu konsisten untuk memberikan diri kami dipakai oleh-Mu. Demikianlah doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita bersama-sama menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan telah menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Tuhan, sekarang kami anak-anak Tuhan akan kembali dan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan menyertai kami. Tuhan menjauhkan kami dari setiap mara bahaya yang akan datang untuk menghadang kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah kita telah selesai. Biarlah firman yang boleh ditaburkan, yang boleh di-sharingkan bersama-sama oleh kakak pelayan kita, itu senantiasa boleh kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Juga semoga adik-adik yang mengambil bagian pada ibadah minggu pagi hari ini senantiasa diberkati. Sampai bertemu di minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.